sumber hidup itu, bahwa pantas kita hidup di dunia ini, sehingga berjuanglah untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kalau hidup ini adalah anugerah, mari kita manfaatkan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang harus kita lakukan sebagai respon di mana kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Zakaria 8 ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Apa respon kita untuk mengisi anugerah Tuhan agar tetap berada dalam kebenaran Allah? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini, mengarahkan setiap kita secara pribadi maupun keluarga maupun bangsa supaya hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Kita tahu bahwa konteks ayat ini di mana Allah membebaskan bangsa Israel dari Babel. Allah membebaskan mereka karena anugerah Tuhan, bukan karena perjuangan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan Israel itu sehingga dia bisa bebas, tidak. Tapi karena Tuhan. Tuhan menggerakkan Raja Kores pada saat itu untuk membebaskan bangsa Israel supaya mereka pulang ke kampungnya, pulang ke tempat mereka dan nenek moyangnya telah berada. Oleh karena itu, mereka dibebaskan. Ketika Allah membebaskan mereka melalui Raja Kores tadi, maka Tuhan memberikan mereka panduan, pegangan, supaya mereka hidup dalam kebenaran dengan hukum-hukum yang ditunjukkan kepada mereka, supaya mereka taat, sehingga mereka menjadi bangsa Israel, umat Allah yang murni, taat, sujud kepada Allah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini karena kasih Tuhan. Bangun tidur, kita diberikan kesehatan, napas kehidupan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan aktivitas, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan tempat tinggal, kita diberikan kebahagiaan, kebersamaan dengan banyak orang, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, apa respon kita? Ini pertanyaan bagi kita semua yang harus kita jawab secara pribadi dan bervariasi jawabannya. Namun, menurut firman Tuhan hari ini, dan bahkan hal-hal yang dapat kami sampaikan melalui renungan saat ini adalah, baiklah kita lihat bahwa hidup ini anugerah. Maka kalau hidup ini adalah anugerah, hiduplah dalam kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah, supaya kita tetap berjalan di jalan rencana Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Berdoa kepadanya sebagai wujud bahwa dialah Raja kita. Dan biarlah kita selalu bersekutu, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, dan khususnya pada hari Minggu untuk beribadah. Kalau kita melihat bahwa hidup ini adalah anugerah, maka bersyukurlah. Bersyukurlah, karena sesungguhnya itu hanyalah pemberian yang seharusnya tidak dapat kita usahakan.
hidup seseorang itu bukan hasil perjuangan pribadi, namun pemberian dari Tuhan. Sehingga kita harus isi itu untuk dapat kita pertahankan dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita anggap bahwa hidup itu adalah anugerah, berjuanglah dalam kehidupan ini supaya kita dapat menunjukkan kepada Tuhan, sang sumber hidup itu, bahwa pantas kita hidup di dunia ini. Sehingga berjuanglah untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kalau hidup ini adalah anugerah, mari kita manfaatkan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang harus kita lakukan sebagai respon di mana kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari berkarya nyata di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Sesungguhnya kita tidak ada, tapi menjadi ada karena Tuhan. Maka karena ini anugerah, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan sumber hidup itu. Sehingga yakinlah dan percayalah, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk melakukan aktivitas kita seharian ini. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Tanda sukses kita daki, tak ada kata berhenti. Beribu pasar ibu tetap semangat dalam hati. Beribu pasar ibu pemenang, di setiap langkah pasti menang. Beribu pasar ibu bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Tak kenal lelah atau malu, tetap pegang tiap waktu. Beribu pasar ibu maju, membawa harapan baru. Beribu pasar ibu pemenang, di setiap langkah pasti menang. Beribu pasar ibu bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Kaki di tangan kita, jangan pernah menyerah. Beribu pasar ibu yang terhebat, bersama kita capai cita. Beribu pasar ibu pemenang, di setiap langkah pasti menang. Beribu pasar ibu bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Takdir di tangan kita, jangan pernah menyerah. Beribu pasar ibu yang terhebat, bersama kita capai cita.